Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Ahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah jalla fi 'ula wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji waqtafa atharuhu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama, khatib berwasiat untuk diri khatib dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena kemuliaan seorang hamba di sisi Allah pada hari kiamat tidak akan diraih dengan harta yang melimpah. Kemuliaan kita di sisi Allah pada hari kiamat tidak akan diraih dengan pangkat dan jabatan. Kemuliaan kita di sisi Allah pada hari kiamat tidak akan diraih dengan status sosial. Kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat tidak akan diraih dengan harta maupun nasab yang terhormat. Tapi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat hanya mampu diraih dengan satu poin, yaitu ketakwaan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha." Telah kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabail. Dan kemudian kami jadikan kalian umat yang berbangsa-bangsa, umat yang bersuku-suku. Lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan untuk saling menghina. Inna akramakum indallahi atqakum. Di akhir ayat Allah mengatakan, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dari sini kita paham bahwa kemuliaan kita di sisi Allah pada hari kiamat tidak akan didapat dengan harta melimpah, jabatan yang tinggi, status sosial, nasab terhormat, akademik yang tinggi. Tapi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya diraih dengan satu poin, yaitu ketakwaan dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada dasarnya di antara prinsip yang mendasar dalam syariat Islam adalah dengan menegakkan keadilan dan memberantas segala bentuk kezaliman. Ketika dua poin ini, keadilan ditegakkan dan kezaliman diberantas, maka akan terciptalah yang namanya kemakmuran, kesejahteraan, ketentraman dan ketenangan. Namun apabila dua poin ini belum terlaksana, jangan pernah berharap bahwa kita akan hidup sejahtera. Maka dari itu kita perlu mengkaji bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang bahayanya bentuk kezaliman. Zalim secara bahasa, Imam Ibnu Manzur rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab Lisanul Arab, "Adz-dzulmu wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi." Zalim secara bahasa, secara arti luas, zalim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Bahkan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan dalam Mu'jam Al-Mufradat Al-Fadhul Quran bahwa zalim bisa diartikan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau tidak maksimal, atau makan berlebihan. Ketika kita sholat belum maksimal, itu dikatakan zalim. Atau kita terlalu berlebihan, terlalu gulu terhadap orang soleh, terlalu berlebihan dalam menggunakan harta-harta yang Allah titipkan kepada kita dengan berpoya-poya, itu bentuk kezaliman. Jadi zalim secara bahasa adalah segala bentuk sesuatu yang dilakukan bukan pada tempatnya dan tidak semestinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya bahwa Allah tidak menghendaki kezaliman. Wa mallahu yuridu dzulma lil alamin. Allah tidak menghendaki yang namanya kezaliman di alam semesta ini. Bahkan Allah sendiri mengatakan Allah tidak pernah melakukan kezaliman. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid. Tidaklah Tuhanmu, yaitu Allah, melakukan segala bentuk kezaliman untuk hambanya. Walakin, akan tetapi hamba-hamba tersebutlah yang selalu melakukan kezaliman. Bahkan Allah sebutkan dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis qudsi, an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Rasulullah menyampaikan firman Allah yang berbentuk hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah selain Al-Qur'an, yaitu firman Allah yang disabdakan atau disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan pesan dari Allah, sebuah hadis qudsi yang berbunyi, "Ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi." Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman dalam diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan aku menjadikan segala bentuk kezaliman itu haram di antara kalian. Maka Rasulullah SAW menanyakan, suatu hari Rasulullah SAW bersabda, duduk bersama para sahabat dan bertanya, "Manil muflis?" Rasulullah bertanya pada sahabat, siapa orang yang paling rugi pada hari kiamat? Para sahabat bertanya, al-muflisu fina, orang yang rugi di antara kita wahai Rasulullah,
Man la dirham wala mal. Orang yang tidak memiliki harta benda. Tapi ternyata Rasulullah menjawab bukan jawabannya itu. Al-muflis, orang yang rugi pada hari kiamat adalah orang yang pada hari kiamat nanti datang dengan pahala sholat, dengan pahala zakat, dengan pahala sedekah, dengan pahala haji. Tapi sayang, di dunia juga dia selalu menzolimi orang lain. Dia memukul orang lain. Bahkan dia menumpahkan darah orang lain. Itulah orang yang merugi. Ketika dia datang pada hari kiamat dengan pahala amal baiknya, namun di satu sisi dia juga datang dengan segala bentuk kemaksiatannya. Bahkan ketika ada orang yang menzolimi orang lain, maka pada hari kiamat akan disidang antara orang yang zolim dan orang yang dizolimi. Kemudian orang yang dizolimi akan meminta haknya. Maka Allah akan menghakimi agar pahala orang yang melakukan zolim, pahala orang yang melakukan zolim diberikan kepada orang yang dizolimi. Hingga sampai keadaan orang yang melakukan kezoliman ini sudah tidak memiliki lagi pahala, maka sebaliknya dosa-dosa orang yang dizolimi akan dilimpahkan kepada orang yang berbuat zolim. Kezoliman akan selalu mendatangkan segala keburukan. Bahkan di antara sebab kebinasaan suatu hamba, bahkan lebih luas lagi, di antara kebinasaan suatu negeri adalah dikatakan kebentuk kezoliman yang dilakukan oleh penduduknya. Bukankah Allah telah menjelaskan dalam surat-surat, dalam ayat-ayatnya, bagaimana generasi-generasi sebelum kita yang Allah binasakan dikarenakan kezaliman yang mereka lakukan. Allah menyebutkan dalam ayat-ayatnya untuk mengingatkan kita agar kita tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama. Wa ka'ayyin min qaryatin, dan berapa banyak negeri ahlaknaha, kami binasakan, wa hiya dhalimah, dikarenakan penduduknya melakukan kezaliman. Kezaliman dalam bentuk apapun, baik skala kecil pribadi ataupun skala besar, itu akan selalu memberikan dampak negatif. Terlebih kalau kezaliman ini dilakukan oleh seorang pemimpin. Pemimpin seharusnya mengayomi. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang mulia, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang pada hari kiamat 7 golongan ini akan mendapatkan naungan Allah. Di antara 7 golongan yang pertama kali disebut adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin ketika diberikan kekuasaan yang seharusnya untuk mengayomi, melindungi rakyatnya, namun ketika disalahgunakan, itu akan menjadi bumerang, akan menjadikan dia menjadi hamba yang tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dilirik, tidak akan diajak bicara, bahkan dia akan dimasukkan ke dalam azab yang pedih. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, salah satun, ada 3 golongan, la yukallimuhumullah, ada 3 golongan pada hari kiamat tidak akan diajak bicara. Wala yanzuru ilaihim, melirik pun tidak mau. Wala yuzakkihim, dosanya tidak akan dibersihkan. Walahum adzabun alim, bahkan akan ditimpakan azab yang pedih. Di antara 3 golongan itu yang paling pertama disebutkan adalah al-malikul kadzdzab, seorang pemimpin tapi yang berdusta. Nauzubillah. Makanya kalau kita kembali ke sejarah, para sahabat, para ulama kita, para pendahulu kita salafun saleh, mereka selalu berusaha untuk menghindarkan dirinya ke tahta kepemimpinan. Kenapa? Karena banyak sekali pertanggungjawabannya akan dipertanyakan pada hari kiamat. Makanya ada 3 hal. Ada 3 hal para ulama dahulu kita selalu menghindari. Yang pertama, untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, untuk menjadi seorang hakim. Yang ketiga, untuk menjadi seorang imam. Pemimpin, imam, seorang hakim adalah itu salah satu 3 di antara hal yang para ulama dahulu menghindari. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika membuat panitia untuk memilih calon penggantinya, disertakan anaknya Ibnu Umar, tapi berpesan, jangan jadikan anakku sebagai penerusku, jangan jadikan dia pemimpin setelahku, karena dia tahu cukuplah dirinya sebagai ayahnya membawa beban yang berat ini. Bahkan Umar bin Abdul Aziz yang disebut dengan gelar khalifah yang kelima, ketika pertama kali diangkat menjadi seorang pemimpin, dan dia tidak mau sebenarnya, tapi Umar percaya bahwa dia adalah sosok yang ideal. Maka di antara khutbah yang pertama kali diucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ini adalah cobaan. Karena seorang pemimpin berada di antara 2 hal. Kalau dia adil, dia akan menjadi salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia zalim, dia akan terbinasa
akan masuk dalam golongan yang tidak akan dilirik oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan Allah bersihkan dari dosanya, bahkan Allah akan timpakan azab yang pedih. Jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara dampak yang paling parah dari bentuk kezoliman adalah bahwa kezoliman bisa menyebabkan seorang hamba jauh dari petunjuk hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berbuat zalim. Doa yang pertama kali muncul dalam Al-Qur'an. Doa yang pertama kali muncul di Al-Qur'an bukan doa minta masuk surga. Doa yang muncul di awal Al-Qur'an bukan doa minta dijauhkan dari neraka. Tapi doa yang pertama kali muncul dalam Al-Quran dan sering kita baca dalam sehari minimal 17 kali adalah doa minta petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ada apa dengan petunjuk Allah? Ketika kita mendapatkan petunjuk Allah, maka kita akan terbebas dari fitnah. Ketika kita mendapatkan petunjuk dari Allah, maka kita akan selamat dari cobaan. Dan kesuksesan seorang hamba di akhirat adalah ketika seorang hamba tersebut dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka wa udkhilal jannah dan dimasukkan surga, faqad faz. Itulah orang sukses yang sebenarnya. Definisi sukses menurut pandangan syariat adalah ketika kita dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Dan itu diawali dengan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan petunjuknya agar kita terus berada di jalannya hingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa taqwa bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, i'lamu anna Allah amarakum bis salati 'alan nabi. Fabada bi nafsihi idh qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wansur ibadakal madlumin ya rabbal alamin wansur ibadakal mustad'afin ya rabbal alamin wansur ibadakal mujahidin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil fasikin fansurna 'alal qaumil munafikin fansurna 'alal qaumil munafikin fansurna 'alal qaumil munafikin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.